Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel J Warehouse Project. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja, semoga kalian sehat-sehat selalu, lancar terus rezeki kalian teman-teman. Dan aku selalu berharap, selalu mendoakan kalian yang terbaik. Semoga apa yang kalian impikan, apa yang kalian cita-citakan di tahun ini semuanya berhasil ya teman-teman ya. Amin. Nah, di video kali ini mungkin akan sedikit berbeda karena aku hari ini nggak akan touring atau yang bagaimana-bagaimana. Tapi aku di video kali ini ingin mempersembahkan sebuah video yang baru yang dimana kita akan mengupas dan juga mereview bisa dibilang anak yang baru aku beli gitu. Dan mungkin teman-teman sudah tahu, mungkin teman-teman sudah pernah lihat, dan mungkin teman-teman sudah pernah naiki kendaraan ini. Tapi for me personally, ini adalah kendaraan yang bisa dibilang dream bike lah teman-teman. Karena selalu menjadi impian ketika aku masih SMP, bahkan masih SMP teman-teman. Ketika melihat pertama kali motor ini aku langsung jatuh cinta. Bahkan sampai detik ini aku selalu masih jatuh cinta dengan kendaraan ini. Dan akhirnya teman-teman, motor ini kebeli juga gitu. Jadi motornya seperti apa, kita langsung review aja teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan review motornya. 3, 2, 1. Oke, jadi selamat datang CBR 250 RR teman-teman. Akhirnya motor ini kebeli juga ya teman-teman ya. Ya seperti yang aku sudah bilang, motor ini adalah motor impian teman-teman. Karena waktu pertama kali lihat motor ini di kelas 250cc, motor ini adalah motor yang memiliki penampilan paling mencolok di antara kompetitor-kompetitor yang lain. Kalau pada saat itu kompetitornya adalah R25 dan Ninja, ya kan? Ninja yang mono kalau nggak salah, Ninja mono atau enggak Ninja yang FI. Itu motor ini bisa dibilang adalah motor yang spektakuler karena pada saat itu bentuknya bener-bener masih lancip-lancip gitu ya teman-teman ya. Pada saat tahun 2016-2017 pada saat itu aku lihat motor itu memang dirancang seaerodinamis mungkin. Berbeda dengan R25 yang pada saat itu masih V2 ya teman-teman ya. Kalau yang V3 sekarang aku melihatnya R25 memang bagus, sudah sangat jauh lebih bagus gitu. Tetapi tidak bisa dipungkiri kalau motor ini CBR 250 masih menjadi kompetitor yang kuat gitu teman-teman. Nah, mungkin aku akan sedikit review saja dari motor ini. Jadi ini bukan review yang bukan review yang detail banget, tetapi mungkin first impression dan pertama kali waktu nyoba motor ini bagaimana, dan mungkin kedepannya aku akan coba test ride ya teman-teman ya, motor ini seperti apa gitu. Nah, cuma untuk di video kali ini kita akan sedikit review saja teman-teman. Jadi tentu saja ya, kalau dari penampilan utamanya adalah muka depannya yang garang banget ini ya teman-teman ya. Kalau bisa dibilang teman-teman, aku akan lebih setuju kalau misal motor-motor CBR yang mungkin kelas 600cc, 1000cc itu dibuat model tampilannya seperti ini. Kalau kita tahu motor-motor yang 600cc, 1000cc itu kan tampilannya dia lebih headlampnya lebih ketarik ke belakang gitu ya teman-teman ya, dia lebih lebar begitu. Tetapi dengan tidak yang seperti ini, seperti topeng Batman ya teman-teman ya. Kalau aku bilang ini motor dengan topeng Batman gitu. Dan juga di sini kalau teman-teman lihat, dia harusnya kalau dulu itu dia lancip. Tapi sekarang ini agak sedikit mengoval gitu. Jadi dia nggak lancip gitu teman-teman. Tetapi tetap ini masih mempertahankan keaerodinamisan dari motor ini, yang dimana lekuannya ya kan, dari segi lekuannya, lalu dari batoknya ini, kalau teman-teman lihat di sini batoknya ini dia sangat-sangat bagus gitu, masih mempertahankan keaerodinamisannya itu. Jadi ini adalah salah satu faktor kenapa aku beli motor ini. Nah, terus faktor yang kedua apa teman-teman? Faktor yang kedua adalah kalau aku bilang mungkin dari segi ininya, dari segi fork depannya nih ya.
yang sudah bisa dibilang ya upside down gitu. Kalau motor yang lama si Charlotte itu, kalau teman-teman lihat masih ada di sini si Charlotte. Nah, si Charlotte ini masih menggunakan teleskopik ya untuk fork depannya. Tetapi berbeda dengan motor ini yang dimana sudah menggunakan upside down milik Showa. Dan menurutku Showa ini adalah salah satu produk terbaik yang pernah dipakai dalam produk Honda ini, CBR ini. Dan untuk first impressionnya ketika menggunakan adalah ya tentu saja depannya jadi sangat empuk teman-teman, sehingga nggak takut kalau misal ada bolongan atau mungkin tidak sengaja gitu ya, nggak sengaja ada bolongan harus masuk bolongan begitu ya. Tentu saja dengan bantuan upside down ini bisa dibantu dari segi shock depannya sehingga nggak langsung keras gitu ya teman-teman ya, tapi empuk banget gitu. Nah, lalu tampilan dari belakangnya motor ini yang tentu saja lancip ya teman-teman ya. Tapi kalau boleh jujur, aku agak sedikit kurang bisa dibilang kurang satisfy gitu. Kenapa? Karena di sini ada perbedaan warna yang mencolok gitu teman-teman. Jadi perbedaan mencoloknya apa? Kalau kita lihat di belakang ini ya, di belakang ini itu warnanya hitam doff, sedangkan di sampingnya sini ini berwarna metalik teman-teman. Dan kalau boleh fun fact ya teman-teman ya, sebenarnya aku nggak cari motor CBR 250 itu yang warnanya hitam doff. Kenapa? Karena aku pernah punya yang warna hitam doff Charlotte ini. Jadi aku merasa untuk CBR 250 ini aku pengen yang warna baru gitu. Sehingga yang aku pikirkan pada saat itu ketika ingin membeli motor CBR 250 adalah yang warna hitam metalik, bukan yang hitam doff. Tapi ternyata aku bisa mendapatkan motor ini dengan harga yang lebih murah teman-teman. Ini baru ya, ini masih baru, keluaran 2024 dan hitam doff tetapi di harga hitam metalik. Tentu saja itu akan jadi consideration gitu, sehingga aku mikir ya udahlah, nggak apa-apa, nggak harus warna metalik tapi warna hitam doff tapi dengan harga yang seperti itu, of course why not gitu kan. Sehingga ya udah, dengan consideration itu aku ambil motornya. Nah, terus kemudian teman-teman, ini kita naik ya. Ini jadi kayak first impression gitu ya teman-teman ya. Oh ya, first impression yang ketiga adalah ini teman-teman. Kalau boleh jujur ya, aku kurang suka peletakan plat di sini. Sekalipun secara law ya, secara hukumnya memang plat depan harus kelihatan gitu kan. Tapi kalau dari segi looks ya teman-teman, jujur ini jelek banget teman-teman. Kalau boleh ngomong jujur ya, ini tentu saja penempatan di sini jelek. Jadi kemungkinan kedepannya pasti akan aku lepas. Ini pasti akan aku lepas. Bracketnya juga pasti akan aku lepas dan aku pasang mungkin di sini. Ini sudah pasti. Dan ini akan aku tetap pertahankan clear teman-teman untuk windshieldnya, karena ya untuk memperlihatkan ini gitu kan plat nomornya. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Nah, terus ini riding position teman-teman. Untuk aku yang tingginya 180 cm, kakinya nih, sorry ya, ini aku pakai sandal. Kakinya ini napak ya teman-teman ya. Dengan tinggi 180 cm, riding position yang seperti ini ya tentu saja bisa dibilang ya oke lah. Cuma teman-teman, karena ini menggunakan steering yang upside down, tentu saja akan jadi lebih nunduk ya teman-teman ya, karena dia posisi setirnya posisi setirnya ada di bawah segitiga ini ya, di bawah segitiganya motor inilah. Jadi ini istilahnya triple clamp ya, jadi stangnya itu ada di bawah triple clamp sehingga dia posisinya lebih nunduk gitu. Tapi it's okay selama kalian, kalau buat aku ya teman-teman ya, selama kalian suka, maksudnya selama kalian mencintai sebuah motor, selama kalian sangat-sangat senang dengan motor itu, mau secapek apapun kalian memakai motor itu, tetap saja kalian akan ngomong motor itu enak gitu. Aku percaya akan hal itu teman-teman. Dan pada saat impresi pertama mengendarai motor ini, ya kalau bisa dibilang capek,
enggak sih teman-teman, karena dari riding position aku nyaman, tentu saja aku nyaman. Tapi apakah capek? Aku masih belum tahu, karena pada saat itu aku coba motor ini itu hanya untuk manasin motor aja, jadi keliling-keliling komplek aja. Dan menurutku nggak terlalu capek teman-teman. Mungkin kalau perjalanannya panjang dan juga perjalanannya macet, tentu saja akan capek. Tapi namanya motor manual atau motor kopling, semua pasti akan begitu kan. Dalam arti ya semuanya pasti akan tetap aja capek gitu. Sekalipun nggak harus motor 250 cc gitu kan, tetapi motor CBR yang 150R, R15, SX gitu ya, itu tentu saja kalau modelnya seperti ini, ya tentu saja juga akan pasti capek. Nah, tetapi itu bukan jadi alasan kita. Kalau kita memang cinta dengan kendaraannya, ya mau secapek apapun ya kalian akan tetap happy. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah satu hal yang aku baru tahu teman-teman, kalau kopling dari CBR 250 ini keras teman-teman. Kalau boleh apa ya, bawaannya ini keras. Dan dia punya model kopling seperti ini ya bentukannya. Sehingga kalau misal kita mau cari model yang aftermarket, dalam arti bukan aftermarket lah, mungkin cari produk yang serupa. Kalau yang aku tahu ya teman-teman ya, yang sering dipakai sama teman-teman pemotor untuk kopling itu Ako 1 gitu ya mungkin teman-teman ya. Nah, Ako 1 itu menurutku bagus, tetapi kalau kalian ingin memasang Ako 1 ada baiknya kalian juga mempertimbangkan dari ukurannya dan juga bentukannya. Karena takutnya ketika kalian menggunakan Ako 1 nanti ketika belok-belokan seperti ini ternyata terkena sama ininya. Ya kan? Jadi segala sesuatunya harus dipertimbangkan. Bahkan variasi-variasi sepeda motor seperti statement PNP atau plug and play itu nggak semuanya harus plug and play teman-teman. Bisa juga ada yang plug and play tapi tetap harus ada sedikit perbaikan sehingga nggak langsung plug and play gitu maksudnya. Nah cuma ya kembali lagi ya, ini keras teman-teman. Ya kalau boleh ngomong ini cukup keras. Jadi untuk membuat empuk ya mungkin harus sering-sering dipakai aja. Tapi dari segi pemakaian dia nyaman teman-teman, dia nyaman, cuma keras aja gitu. Dan kalau buat aku nggak ada masalah, dan mungkin dari segi kopling ini nggak akan aku ganti juga karena udah nyaman gitu. Nah lalu untuk pengereman ya tentu saja karena ini motor baru, pengereman masih sangat berfungsi 100% dan sangat-sangat bagus. Tapi apakah nanti akan ganti teman-teman? Pastilah. Karena kalau boleh aku agak kurang suka dengan ininya, bentukan rem yang dia pakai kotak rem minyak bensin, minyak rem ya, bentukan minyak rem yang kotak seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya diganti ya tentu saja harus kasih yang terbaik lah ya teman-teman ya, apalagi kalau sudah motor dream bike ya tentu saja harus maksimal lah ya, kita ngomongnya ya, kita beri yang maksimal gitu. Itu sih. Kemudian yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir adalah motor ini, first impression ketika naik motor ini kan dia sudah 2 in line ya teman-teman ya. Maksudnya 2 in line itu dia punya dua pipa ini yang mengarah untuk ke knalpot ya. Kita bisa bilang tenaga. Jadi bisa dibilang ini adalah kendaraan 250 cc dengan 2 silinder gitu kan. Tentu saja kalau misal ganti knalpot suaranya akan jauh lebih keras, bisa jadi lebih keras, bisa jadi lebih ngebas gitu ya. Nah, dan karena ini knalpotnya itu masih bawaan, teman-teman. Ya, ketika aku naik motor ini, ya, waktu aku bawa jalan itu, yang aku rasakan adalah kayak naik motor listrik, teman-teman. Jadi suaranya itu nggak ngebas, nggak keras, tapi suaranya lebih kayak nging gitu. Jadi kayak kendaraan listrik gitu. Itu adalah impresi pertama waktu naik motor ini. Jadi kayak aku kok
jadi paham gitu ya. Maksudnya kalau dulu aku naik motor-motor yang 150 cc kayak Lexi 125 ini, jujur aku bukan pecinta orang yang suka ganti knalpot. Kenapa? Kalau kalian lihat ya, motor-motorku knalpotnya masih ori teman-teman. Tuh, masih ori. Ini juga masih ori. Karena aku juga sendiri agak kurang suka dengan kebisingan gitu kan. Tetapi ketika aku naik motor 250 cc, ada pemahaman yang akhirnya aku berubah gitu. Kenapa orang-orang suka mengganti knalpot mereka ketika mereka menggunakan motor atau kendaraan ya 150 cc ke atas gitu kan. Kenapa? Karena dari segi suara nggak enak teman-teman, kayak motor listrik. Aku jadi paham gitu. Jadi kedepannya mungkin aku akan ganti knalpot teman-teman, tapi tentu saja yang legal ya. Tentu saja harus full system, legal dan tidak menyalahi aturan. Dan aku berharapnya nggak ada tilangan gitu, karena sebenarnya yang ditilang itu kan alasannya ada dua kan, alasannya ada dua, antara mengganggu karena dia bising. Yang kedua adalah karena dia nggak standar gitu kan. Jadi tentu saja harus sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi supaya untuk tidak ditilang gitu ya teman-teman ya, harus sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak mengganggu kebisingan. Ya, jadi nanti kita akan cari-cari lah nanti knalpotnya seperti apa. Semoga dapat yang terbaik lah supaya tidak mengganggu warga sekitar dan juga orang-orang lain. Apalagi menggunakan motor ini ya tentu saja harus ya yang bagus lah gitu kan ya. Nah, lalu untuk variasi kedepannya apa yang akan dipasang gitu kan? Ini aku sudah menemukan beberapa hal, tetapi nggak semuanya akan aku ganti teman-teman, karena aku sudah suka cinta banget dengan produk orisinilnya, jadi nggak akan aku ganti. Berbeda dengan yang CBR 150, karena yang Charlotte itu jujur aku pengen punya sepeda motor CBR yang bisa dibilang feel-nya seperti upside down gitu. Jadi aku rubah banyak banget dari segi pengereman, kopling, lalu tabung minyak rem, ya kan? Lalu bracket minyak rem, kemudian sudah menggunakan yang tanduk-tandukan itu untuk melindungi kalau misal terjadi senggolan nggak langsung kena di bagian pengereman. Nah, jadi aku banyak rubah di situ. Nah, tapi untuk motor ini tidak, aku mungkin akan menambahkan ya, tentu saja tanduk-tandukan itu akan aku tetap pasang ya teman-teman ya, di sini tetap akan aku ganti karena aku suka banget dengan tanduk itu, karena fungsionalnya adalah ketika di jalan amit-amit teman-teman, amit-amit senggolan dengan kendaraan yang lain ya, amit-amit dia nggak langsung kena ke bodi, bukan nggak kena ke bodi sih, maksudnya nggak kena langsung ke setirnya ini dan juga kena di pengeremannya. Kenapa? Karena kalau motor 250 cc dengan tenaga yang besar tentu saja pengereman harus lebih maksimal bukan? Nah, kalau pengeremannya maksimal ya tentu saja pengeremannya akan semakin ditekan, dia akan semakin cengkramannya semakin kuat gitu kan. Karena itu kenapa kalau misal terjadi senggolan, supaya amit-amit itu nggak langsung berhenti but gitu, nanti takutnya kayak bukan wheelie kayak motornya langsung ke depan gitu teman-teman. Nah, yang ditakutkan seperti itu. Jadi karena itu dipasang lah, nanti mungkin aku akan pasang ya itu tadi ini ya handguard ya, kita ngomongnya ya, handguard itu pasti. Terus kemudian apakah spion akan ganti? Jujur masih belum tahu ya teman-teman ya, tapi kalau kita melihat dari segi fungsional, spion yang aku pakai, spion winglet itu dia juga fungsional teman-teman. Nah, tapi di sini mungkin aku akan ganti yang sama seperti itu, winglet, tetapi ukurannya lebih besar ya teman-teman ya, mengikuti bodi motor. Dan juga untuk plat ini pasti akan aku lepas, mungkin aku pasti akan taruh di sini. Terus apalagi ya? Oh iya, untuk ini yang belakang ini ya, ini nanti aku akan pasti ganti undertail ya teman-teman ya. Untuk undertail ini pasti aku akan ganti, akan aku lepas lah ya. Jadi undertailnya nanti dia akan yang lebih pendek gitu teman-teman, ngikuti sama seperti yang CBR itu. Jadi dia akan kecil aja, mencungul kecil aja di sini gitu, tapi platnya tetap terlihat. Dan aku akan pasang mudguard teman-teman, mudguardnya di sini supaya kalau misal hujan itu nanti nggak
nggak ngenai pengendara yang lain di belakang gitu kan. Jadi itu. Ya itu sih so far. Nanti untuk apa ya, untuk fitur-fitur yang ada di motor ini mungkin aku akan jelaskan di next video teman-teman. Karena tentu saja setelah video ini upload kita akan test ride yang kedua. Jadi test ride yang pertama karena aku masih pakai di kompleks, dan test ride yang kedua aku akan pakai di jalan raya teman-teman. Dan semoga nanti videonya bisa cepat upload lah ya, karena ya kendaraannya sudah datang, dan tentu saja kita harus ya memberikan apa ya, informasi lah ya kita ngomongnya. Ya itu aja sih yang ingin aku sharingkan di video ini. So thank you teman-teman yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan videonya, silakan teman-teman like, silakan teman-teman subscribe, dan kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian, family kalian tentang channel ini supaya channel ini bisa semakin berkembang teman-teman. Oke, itu aja. So thank you for your time to watch this video, and see you on the next video teman-teman. Bye bye.